Munkar dan nakir itu artinya secara bahasa orang kafir pun bisa jawab. Tanya orang bahlul kafir-kafir itu. Ada yang tahu tentang azab tersebut. Ya. Tapi maka tibalah hari kiamat. Yang Allah sebut. Ini alam barzakh. Alam barzakh, jika seorang masuk alam barzakh, maka dia akan mengalami ada dua perkara disebutkan dalam alam barzakh yang disebut dengan fitnah kubur, ya. Ada namanya fitnah kubur. Ada namanya azab atau nikmat kubur. Adapun fitnah kubur itulah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kata Nabi SAW, "Idza wudi'al abdu fi qabrihi atahu malakani aswadani azraqani fayujlisanihi au yuqidanihi." Kata Nabi SAW, jika seorang diletakkan dalam kuburannya, maka datanglah dua malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru. Yuqalu lahu munkar wa nakir, lil akhar munkar wal yuqalu li ahadihim munkar wal akhar nakir. Disebut dengan munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu artinya secara bahasa suatu yang diingkari, yaitu bentuknya diingkari, mengerikan, hitam dan biru. Kemudian bertanya kepada sang hamba. 3 pertanyaan. Man rabbuk? Wa man nabiyuk? Wa ma dinuk? Itu aja. Ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau kita ditanya sekarang, kita bisa jawab. Jangankan kita, orang kafir pun bisa jawab. Ditanya orang bahlul kafir-kafir itu. Siapa Tuhannya orang Islam? Mereka bilang siapa? Allah, mereka tahu. Siapa nabinya orang Islam? Mereka bilang apa? Muhammad. Siapa agamanya orang Islam? Ya orang agama Islam. Semua orang bisa jawab. Tetapi tatkala datang malaikat, jawab dengan keimanan. Tidak semua orang bisa menjawab. Orang-orang munafik datang dalam hadis, orang-orang munafik yang mereka kenal betul siapa Rasulullah SAW. Waktu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mereka tidak bisa jawab. Kata mereka, ha sami'tu nas yaqulun ha fakultuhu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikut. Siapa? Dia enggak bisa jawab. Padahal dia tahu siapa Nabi semasa hidup. Tapi saking mengerikannya, saking takutnya, file-filenya lupa semuanya. Dia enggak bisa jawab. Itulah mengerikan. Ini suatu yang menyakitkan kata sebagian ulama. Kenapa? Dia sebenarnya tahu jawabannya, tapi dia lagi lupa. Sehingga waktu dia mau jawab, dia berusaha ingat, enggak bisa-bisa. Padahal malaikat mungkar nakir ingin apa? Pentung kepalanya. Mau jawab enggak bisa, mau jawab enggak bisa. Itu penderitaan yang luar biasa. Padahal dia tahu, dia berusaha ingat. Enggak bisa. Oleh karenanya, menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Maka Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di antaranya orang-orang beriman dikokohkan jawabannya tatkala di alam barzakh. Waktu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka dia bisa jawab pertanyaan tersebut. Kalau dia bisa jawab, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa jawab, dia akan merasakan siksa kubur. Siksa kubur saya katakan siksa dalam alam tersendiri. Hukum asalnya tidak kelihatan siksa kubur ini. Namun terkadang Allah memperlihatkan pada sebagian, terkadang. Namun pada asal ini alam tersendiri. Tidak ketahuan bagaimana. Yang lain mengatakan, "Ustaz, gimana kita gali kuburan enggak ada apa-apa?" Itu alam tersendiri. Namun terkadang Allah menampakkan supaya sebagian kecil aja agar orang sadar. Tapi pada asalnya Allah tidak menampakkan, itu alam tersendiri, tidak ada yang tahu tentang azab tersebut. Ya. Tapi dalam hadis disebutkan tentang orang-orang di azab kubur, seperti orang di azab kubur karena tidak bersih tatkala cebok. Ada orang di azab kubur karena suka namimah, mengadu domba. Ada orang di azab kubur karena berdusta. Nabi melihat seorang, ya, dia disiksa. Ada orang datang kemudian merobek bibirnya, kemudian dirobek sampai ke lehernya. Setelah itu orang itu pindah ke sebelah, robek lagi sebelah kiri. Waktu dirobek sebelah kiri, yang kanan sudah sembuh. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan, robek yang kiri sudah sembuh. Terus dirobek ganti-gantian, kanan kiri, kanan kiri. Maka Nabi bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Maka dikatakan kepada Nabi SAW, "Amar ra'aita alladhi yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yakdzibu bil kadzbah fahtuhmalu anhu hatta tablughul afaq." Adapun orang yang kau lihat bibirnya dirobek, mulutnya dirobek,
adalah seorang pendusta. Dia berdusta dengan satu dusta, maka dusta tersebut diambil darinya dan disebarkan di penjuru dunia. Disiksa demikian sampai hari kiamat. Bayangkan sekarang ini orang dusta macam-macam, bikin berita hoax, kemudian tinggal enter, beritanya tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Bukan satu dusta, dia dusta, berdusta-dusta dia lakukan. Waliyadzubillah. Oleh karena seorang berhati-hati ya, alam barzakh, jangan sampai dia binasa di alam barzakh tersebut. Maka seorang persiapkan dirinya untuk bisa bertemu dengan alam barzakh dengan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Setelah alam kubur, yang kedua namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hari kebangkitan dimulai dengan 3 tiupan sangkakala atau 2 tiupan sangkakala? Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan cuma nafqatan, 2 tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan salasa nafkhat, 3 tiupan sangkakala. Adapun tiupan sangkakala tersebut, pertama disebut dengan nafkhatul faza', kemudian nafkhatu as-sa'aq, yang ketiga nafkhatu al-ba'ats. Yang pertama disebut dengan tiupan menimbulkan ketakutan. Yang kedua sa'aq, yaitu kematian. Yang ketiga bangkitan. Ada yang mengatakan faza, yaitu kematian itu sama saja. Ya, jadi ada 2, ada 3 pendapat. Intinya ada 3 model tiupan. Ya. Fafazi amam fis samawati man fil ardi, ditiupkan sangkakala maka yang di langit dan bumi semuanya ketakutan. Kemudian dalam ayat yang lain, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang langit dan bumi akan binasa tatkala itu kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan mereka. Nah, antara 2 nafkhatan ini, antara tiupan kematian dan tiupan kebangkitan ini ada jaraknya 40 dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baina nafkhatain, antara tiupan pertama tiupan kedua ada 40. Maka ditanya kepada Abu Hurairah, 40 tahun? Abaid, saya tidak tahu. 40 bulan saya enggak tahu. 40 hari tidak tahu. Yang penting ada jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama semua mati. Semua mati. Tiupan kedua manusia dibangkitkan dari kuburan. Ya. Ya. Di saat itulah maka terjadilah namanya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Oleh karena hari kiamat tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang syirarul khalq, orang-orang yang terburuk. Di akhir zaman yang masih hidup cuma orang terburuk. Tatkala Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf lagi, tatkala Ka'bah sudah dibongkar oleh seseorang, ya. Tatkala tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, maka tibalah hari kiamat. Yang Allah sebutkan tentang hari tersebut dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang melihat hari kiamat nanti cuma orang-orang di akhir zaman ataukah semua orang akan melihat hari kiamat? Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ada orang yang sedang menyusui anaknya, dia tidak akan pedulikan anaknya. Kita tahu seorang yang paling sayang kepada kasih sayang paling besar kasih sayang ibu terhadap anaknya, terutama anak yang sedang disusui. Namun tatkala tiba hari kiamat tersebut, anaknya akan dia tidak pedulikan.
Tidak akan dipegang anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlah, wanita yang sedang hamil tiba-tiba keguguran karena saking dahsyatnya hari tersebut. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak jadi beruban saking takutnya timbul hormon yang luar biasa, rambutnya anak-anak hitam jadi beruban. Hari yang sangat mengerikan. Maka Allah menakut-nakuti manusia dengan hari tersebut. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Sekarang gempa di bumi aja kita sudah ketakutan luar biasa. Sebagian teman-teman cerita gempa di Jogja, gempa di Palu, ada suara mengerikan yang mereka dengar. Gempa di Lombok, mereka dengar suara yang mengerikan. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya, kemudian tatkala itu terjadi perubahan, ya. Bumi digoncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Ya, kemudian lautan, wa idzal biharu sujirat, tatkala lautan pertama fujirat, lautan keluar meluap. Wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Tadinya di atas muka bumi ini masih ada daratan, semua lautan keluar. Banjir menyeluruh. Setelah itu wa idzal biharu sujirat, setelah banjir seluruh lautan menjadi api, membakar. Ya, mengerikan pada hari tersebut. Kemudian bumi, langit terbelah, idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang berjatuhan, ya. Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub, hari di mana kami lipat langit, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kami lembaran-lembaran kertas dilipat oleh manusia, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un kushitat, tatkala langit dilepas. Jadi langit sekarang berada pada bingkainya. Pada hari tersebut Allah tarik langit tersebut. Sebagaimana kata para ulama, seperti kulit dari hewan yang dilepaskan dari tubuh hewan tersebut. Ininya hari yang sangat dahsyat. Orang semua ketakutan pada hari tersebut. Kemudian bumi didatarkan. Wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi didatarkan, dibentangkan, sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Tadinya bumi itu bulat, muddat didatarkan sehingga menjadi luas, cukup untuk seluruh manusia yang dibangkitkan. Cukup untuk menempati bumi tersebut, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung ditiadakan, gunung-gunung dicabut kemudian ditabrakkan, hancur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan lihat bumi datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Disitulah manusia akan dibangkitkan. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda safra ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dibangkitkan pada suatu bumi ya yang datar, ya tidak ada tanda apapun, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada lorong, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semuanya.